Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairi SPDI, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Talabir Sositatas Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya dengan NIM 25767330143 dan nomor peserta 1870310088004. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 7 dengan materi akhlak tercela, ria dan nifak. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas maju depan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin ala muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah melancarkan pembelajaran kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran siswa pada hari ini. Yang pertama, Ahmad Najri. Hadir, Pak. Ahmad Sofi. Oh, sakit. Ya, yang sakit kita doakan mudah-mudahan segera cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Aisyah. Asmaul Husna. Jumriyah. Khadijah. Kesya Adlia Rahma. Alhamdulillah. Lutfiah. Nah, hari ini lengkap semua, hanya ada satu siswa yang sakit. Kembali kita doakan semoga dia cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, kandung pada Indonesia. Selesai. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, ada yang masih ingat pelajaran yang telah lewat, yaitu tentang iman kepada malaikat dan makhluk Allah yang lain. Malaikat yang wajib kita imani itu ada berapa? 10. Ada 10. Ingat, ada 10. Masih ingat? Yang pertama? Jibril. Kedua? Mikail.
Ketiga, Israfil. keempat, Israel. kelima, Tunggal. keenam, Nakir. ketujuh, Rakib. delapan, Alif. sembilan, Malik. 10, Ridwan. Iya. Selain malaikat, yang termasuk makhluk gaib apa? Oh, hantu. Hantu itu tidak ada. Yang berarti adalah jin. Iya, itu ya. Untuk selanjutnya kita akan memasuki bab selanjutnya, yaitu tentang riya dan nifaq. Ada yang tahu apa itu riya? Riya dan nifaq. Ada yang tahu? Sifat yang ingin Iya, sifat yang ingin dipuji. Ya, dia adalah sifat yang ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain. Nah, itu adalah riya. Kalau nifaq, ada yang tahu arti nifaq? Apa? bermuka dua. Iya, benar. Ini sebagai bapak, sebagai penggambaran, bapak punya contoh daripada riya dan nifaq. Nah, ini penggambaran pertama ya. Kemudian yang dikatakan teman kita tadi bermuka dua. Disebut gambarnya ini sebagai penggambaran orang yang munafik. Ya, kalau sifatnya itu nifaq, kalau orangnya disebut munafik. Ya, orang yang bermuka Dua. Baiklah. Penggambaran riya dan munafik. Untuk pembahasan kita pada hari ini, Bapak akan menampilkan beberapa video yang nanti kalian simak. Itu akan menampilkan salah satu contoh sifat riya dan nifaq. Ya, silakan lihat videonya. Ini video pertama akan Bapak tampilkan. Silakan kalian simak dan perhatikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, saya Silakan perhatikan videonya. memberitahu sholat yang terkumpul untuk bulan ini. Bapak Dwi sebesar 250.000, Haji Gofur sebesar 300.000, Bapak Eko sebesar 275.000, Pak Manto 15.000. Nyumbang kok disebut seperti itu karena iya atau itu kan iya kan. Hamba Allah 300.000. Nah yang benar itu kayak gitu, hamba Allah itu saja gitu. Demikian pengumuman hasil sumbangan bulan ini. Bagi yang belum, silahkan menemui saya setelah ini. Maaf mas, baru sempat ngasih sekarang. Ditulis saja hamba Allah. Masya Allah. Selfie dulu ya mas. Nah, ini sering kejadiannya kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita kemudian Bapak putarkan kembali video yang kedua. Makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Kamu panggil aku ya? Siapa? Tuan Dika bilang. Ya, bohong kamu. Oh, kasih ya. Assalamualaikum. Rogol, gampang amat sih kamu dibohongin. Itu aja kamu percaya. Aduh, Rogol. Hei, kamu bohongin aku ya? Maafin aku dong. Gak usah, dasar tukang bohong. Minta maaf sekali. Gak usah. Maafin aku dong. Apa nih bercanda?
Oke, kali ini aku maafin yang ulangi lagi ya. Iya, atas untuk menebus kesalahan saya akan berjanji untuk mentraktir kamu di surga. Bagaimana? Oke, saya setuju. Tapi satu hal, tunggu di sini ya. Oke, cepat ya. Iya. Tunggu ya. Mana sih Andika ini? Ini kemana sih? Wah. Assalamualaikum. Kamu lihat Andika nggak? Oh, lagi ngapain? Oh. Makasih ya. Assalamualaikum. Oke. Enak banget kamu. Dasar tidak merasa bersalah. Mana janjimu? Oke, masih ada nggak makanan? Bisa. Dasar. Kenapa kamu melanggar janji kamu tadi? Lupa. Saya beri kamu kesempatan satu kali lagi. Sekarang saya beri kamu amanah. Jangan sampai kamu hianati ya. Tadi siang saya tinggal songkok hati. Dan sekarang saya harus mengembalikannya sore hari ini. Karena itu saya berikan kamu tugas. Kasih songkoknya sekarang juga. Ngerti? Ingat, jangan lupa lagi. Ini amanah. Jangan sampai kamu hianati. Seperti sana. Waalaikumsalam. Iya sudah, saya tadi kasih Andika. Apa? Beneran dia tidak kasih kamu? Apa beneran dia tidak kasih kamu? Aduh. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berkata, berdusta, dan apabila berjanji, mengingkari, dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, tadi setelah melihat video tadi, ria adalah memamerkan atau menampakkan kebaikan kepada orang lain. Yang pertama, memandang semua makhluk itu tunduknya kepada Allah. Jangan tunduk kepada manusia. Yang kedua, apa? Melatih diri untuk ikhlas. Jangan sampai berbuat ria. Nah, kita umpamakan ikhlasnya itu seperti buang air besar. Kalau sudah keluar, jangan diingat-ingat lagi kembali. Nah, kemudian apa? Menghindari ya. Jangan apa? Tidak emosi. Nah, jangan emosi melihat orang, oh itu berbuat baik. Kita jangan sampai berbuat emosi dengan orang lain. Nah, emosi karena meremehkan kebaikan orang lain. Nah, setelah itu bagaimana cara kita menghindari ria tersebut? Salah satunya adalah dengan bersikap ikhlas. Jangan minta dipuji, dilihat, karena bahayanya nanti apabila tidak dilihat orang, dia akan kembali menjadi tidak mau bersedekah. Untuk apa aku bersedekah? Tidak ada yang melihat.
Salah satu dampak dari riya, kalau tidak ada yang melihat, malas aku untuk bersedekah. Nah, kemudian kita memasuki materi, Bapak akan menjelaskan, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 264. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang seperti itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Nah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir ini. Nah, itu. Jadi itu salah satu cara kita menghindari riya, yaitu dengan bersifat ikhlas. Jangan ingin dipuji orang lain, itu salah satunya. Ya, jadi nifaq tadi adalah berasal dari kata nafaq, yaitu lubang tempat tersembunyi, atau istilah lain adalah bermuka dua. Mukanya ada dua, lain di depan, lain di belakang. Jadi nifaq itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada nifaq i'tiqadi, atau perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Yang kedua ada nifaq amali, atau kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Nah, sesuai dengan salah satu hadis berikut. Jadi riwayat Bukhari dan Muslim. Ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza atmina khana. Yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, jika berkata ia berdusta. Yang kedua, jika berjanji ia mengingkari. Yang ketiga, jika dipercaya dia berkhianat. Terus, bagaimana cara kita menghindari sifat nifaq? Yang pertama, nifaq itu atau sifat munafik itu harus kita hindari dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita ingat nifaq itu merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga, nifaq itu tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Yang keempat, kita harus menanamkan bahwa kejujuran itu adalah di atas segalanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Naudzubillah, naudzubillah. Sebelum bagi kelompok yang memasuki ke materi selanjutnya, coba kita tangan dulu ya, supaya lebih rileks sebelum memulai pelajaran. Ya, tangannya depan, keluar lagi. Ya, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Nah, kalau sudah mulai tenang, ya, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok. Kelompok yang pertama, Aisyah, Anissa, Najwa, Nazri, Wahyu, dan Putra. Nah,
Kelompok yang kedua ada Aisyah, Lutfi, Norita, Hafiz, Raihan, dan Rahman. Untuk kelompok yang ketiga ada Khadijah, Jumriyah, Afifah, Askia, Asmaul Husna, dan Ahmad Saufi. Ya, silakan kalian buat kelompoknya, mejanya diatur. Baik, untuk agar kita lebih cepat memahami, ini Bapak akan membagikan LKPD kepada kelompok kalian masing-masing. Satu. Ya, silahkan kalian kembali menganalisis dan nanti akan dipresentasikan ke depan. Ya, silahkan. Bapak beri waktu 10 menit. Silahkan. Ya, ya, silahkan kalian kembali menganalisis dan nanti akan dipresentasikan ke depan. Ya, silahkan. Bapak beri waktu 10 menit. Silahkan. Ya, dari inti dari video tadi kemudian dipresentasikan. Ya, waktu sudah habis. Sekarang Bapak persilakan kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Silakan kelompok 1. Yang perwakilan 1 orang di depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pernyataan IKPD tentang surah Al-Baqarah ayat 264. Pertanyaannya ada 4, yaitu pertama, apa isi pesan utama dalam surah Al-Baqarah ayat 264? Pesan utama ayat ini adalah peringatan agar sedekah dilakukan dengan ikhlas dan tidak disertai dengan menyebut-nyebut atau menyakiti penerima, karena hal itu dapat menghapus pahala. Ya, kita berikan tepuk tangan. Apa yang menyebabkan pahala sedekah bisa hilang menurut ayat ini? Menyebut sedekah meyakini hati penerima dan berikut. Kedua, sedekah karena ingin dipuji orang lain. Ya, balik kita berikan aplaus kepada teman kita. Kemudian selanjutnya apa yang dimaksud dengan sedekah yang disertai menyebut-nyebut dan menyakiti, memberikan uang dalam membanggakan diri atau merendahkan penerima, seperti berkata, kalau bukan karena saya kamu tidak akan bisa makan. terima kasih. Kita boleh buka aplaus presentasinya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pertanyaan LKPD tentang surah Al-Baqarah ayat 264. Pertanyaannya ada 3, yaitu pertanyaan yang 1. Mengapa Allah melarang menyebut-nyebut sedekah dan menyakiti penerimanya? Karena hal itu merusak makna dan pahala sedekah, serta menyakiti hati penerima yang seharusnya dibantu dengan penuh kasih sayang. Pertanyaan yang kedua,
Mengapa riya atau pamer membuat sedekah menjadi tidak bernilai di sisi Allah? Karena riya menunjukkan bahwa niat tidak tulus karena Allah, tetapi hanya ingin mendapat pujian manusia. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Allah mengibaratkan sedekah tanpa keikhlasan seperti batu yang tertimpa hujan lebat? Karena amal tersebut tidak berakar dan tidak menghasilkan pahala, sebagaimana tanah di atas batu yang tersapu hujan hingga bersih tanpa sisa. Iya, silakan. Coba kembali ke beri tepuk tangan. Kelompok ketiga, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pertanyaan LKPD tentang surah Al-Baqarah ayat 264. Pertanyaannya ada 3, yaitu bagaimana seharusnya seorang muslim bersedekah agar pahalanya tidak hilang dengan niat ikhlas karena Allah, tidak menyebutkan niat dan menjaga perasaan orang yang memberi. Iya, terima kasih. Kembali kita berikan tepuk tangan untuk teman kita. Jadi setelah kita diskusi kelompok tadi, presentasi teman kita tadi, jadi kesimpulan yang dapat kita tarik adalah bahwa kita melakukan suatu perbuatan itu harus disertai dengan ikhlas. Jangan minta dilihat atau disanjung oleh orang lain. Nah, yang sering kita lihat sehari-hari, mau memberikan orang uang, kita foto dulu. Nah, itu kan sering kita lihat di konten-konten. Nah, surah Al-Baqarah ayat 264 tadi, nah itu kita bisa simpulkan bahwa orang yang bersedekah itu perumpamaan seperti tanah di atas batu, kemudian dijatuhi oleh air hujan. Nah, bagaimana? Tanah di atas batu dijatuhi air hujan, itu nanti tanahnya akan hilang tanpa bekas, hilang tanpa bekas, tidak ada satupun. Jadi kita memberi sedekah kepada orang lain, tidak ada pahala yang kita dapat karena sifat riya itu tadi. Nah, baiklah, Bapak rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Setelah pelajaran kita selesai, Bapak anggap kalian sudah memahami materi kita hari ini. Sebelum pulang, silahkan dirapikan dulu, masukkan bukunya ke dalam tas. Semua perlengkapan alat tulis silahkan masukkan ke dalam tas. Kalau sudah, selanjutnya kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini membekas, bisa dipahami dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Najri. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana fil khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari depannya.